Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan konsep persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Apa aja sih? Oke, yang biasa digunakan itu contohnya nih, menyelesaikan permasalahan, menentukan garis tinggi. Nah, garis tinggi kalau kita belajar segitiga itu ada garis tinggi, ada garis berat, atau menentukan gerak lurus beraturan. Nah, itu menggunakan konsep persamaan garis lurus. Ya. Oke, kita langsung pelajari contohnya saja. Oke, di sini diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,6, B min 5,2, dan C 6,3. Tentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Nah, kita gambarkan dulu ya titik-titiknya. Pertama titik A 4,6. Oh, ada di sini nih titik 4,6. Ini titik A. Lalu titik B min 5,2. Oh, ada di sini titik B. Lalu titik C-nya 6,-3. Ini titik C. Nah, persamaan garisnya. Nah, kita gambarkan saja dulu ini. Gambar persamaan garisnya. Bentar. Titiknya sekarang kita hubungkan nih. A, B, C. Nah, tarik garis. Kalau kalian pakai penggaris ya nanti ya. Nih. Kurang lebih ini begini nih. Coret. Ini. Oke. Gitu ya. Nah, jadi tentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Titik B-nya kan di sini nih. Ini titik B nih. Maka kita harus cari garis tingginya. Garis tinggi itu kan yang tegak lurus sama alasnya, maka inilah kurang lebih begini, kurang lebih. Nah, begini. Persamaan garisnya apa? Maka pertama kita ingat rumus persamaan garis, yaitu yang melalui titik B. Melalui titik B berarti kan Y sama dengan, bentar dihapus dulu. Yang melalui titik berarti kita pakai yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita udah tahu titik B-nya adalah berapa koma berapa tadi ini? Titik B-nya adalah min 5,2. Maka kita harus cari persamaan garis yang melalui titik B min 5,2 dengan gradien M. Nah, M-nya berapa? Nah, kita kan harus tahu dulu gradien garis AC. Nah, gradien garis tinggi ini tegak lurus sama AC. Nah, jadi M-nya garis tinggi itu tegak lurus dengan M-nya garis AC. Gitu ya. Nah, maka kita harus cari dulu gradien garis AC. M-nya AC berarti kita ambil yang Y2 min Y1 itu ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. AC. Nah, Miss tulis di sini nih. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. X1, Y1, X2, Y2. Tinggal dimasukin. Y2 min 3 dikurang 6 per 6 dikurang 4. Jadi min 9 per 2. Oke, ini MAC. Berarti M garis tingginya apa dong? Singkat G aja ya. Kalau tegak lurus berarti dibalik berubah tanda. Berarti jadi 2/9. Udah, tinggal kita masukkan persamaan garisnya. Maka persamaan garis tingginya adalah, kita tinggal masukin ya, Y dikurang Y1-nya 2. Garis B nih ya, kita bicara garis B nih Miss tulis di sini nih biar tahu. Di sini X1 Y1. Oke.
Berarti Y min 2 sama dengan 2 per 9 dikali X min 5. Nah, gitu. Kali silang aja ya. Berarti 9 dikali Y min 2 sama dengan 2 dikali X tambah 5. Oke, Miss pindahin ke atas. Mudah-mudahan muat. Berarti jadi 9Y dikurang 18 sama dengan 2X tambah 10. Kita pindahin ke kiri semua. Jadi 9Y kurang 2X min 18 min 10 sama dengan 0. 9Y min 2X min 28 sama dengan 0. Gitu. Kita review lagi nih. Review lagi ya. Pertama, kita gambarkan dulu titik-titiknya nih. A 4,6 ada di sini. C 6,-3 ada di sini. B min 5,2 ada di sini. Nah, lalu kita hubungkan sehingga membentuk segitiga. Nah, diminta persamaan garis tinggi yang melalui titik B. Kita harus tahu tinggi itu harus tegak lurus sama alas. Nah, melalui B. Nah, ini Miss gambarkan nih. Ini garis tingginya. Ya, ini garis tinggi. Garis tingginya. Oke. Lalu terus gimana? Untuk menentukan persamaan garis tinggi yang melalui titik B, maka kita pakai persamaannya ini nih. Y min Y1 sama dengan MX min X1. X1 Y1-nya yang ini karena melalui B. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah cari dulu gradiennya. Gradien ini garis tingginya. Nah, garis tinggi ini tegak lurus sama AC. Maka kita cari gradien garis AC. Gradien garis AC pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita masukkan. Karena AC, maka X1 Y1-nya yang titik A, X2 Y2-nya yang titik C. Kita masukkan. Y2 berarti min 3 dikurang 6. 6 dikurang 4. Hasilnya min 9 per 2. Ini gradiennya AC. Ya, gradiennya AC. Gradien garis tinggi tegak lurus sama AC. Tegak lurus itu gradiennya dibalik berubah tanda. Ini video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Maka min 9 per 2 kita balik jadi 2 per 9. Berubah tanda jadi positif. Maka gradien garis tingginya adalah 2 per 9. Lalu kita masukkan ke persamaan garis lurus Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Nah, X1 Y1-nya titik B. Gradiennya 2 per 9. Nah, selebihnya tinggal keterampilan menghitung nih. Y kurang 2 sama dengan 2 per 9. X dikurang min 5. Nah, kita hitung terus sampai akhirnya persamaan garisnya adalah 9Y kurang 2X kurang 28. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Satu contoh lagi deh, kalau yang ini tadi pakai gambar, yang sekarang soal cerita. Jumlah dua bilangan cacah adalah 29. Jika bilangan pertama 5 lebih banyak daripada bilangan kedua, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Oke, kita misalkan dulu ya, selalu biasakan misalkan. Jumlah dua bilangan cacah. Maka kita tentukan saja misalkan bilangan cacahnya itu adalah X dan Y gitu ya. Jadi dua bilangan cacahnya adalah X dan Y. Jumlahnya 29. Nah, kita tentukan pertama itu jumlahnya berarti X tambah Y sama dengan 29. Jika bilangan pertamanya dimisalkan X. X itu 5 lebih banyak dari bilangan kedua. Berarti X-nya itu adalah Y ditambah 5. Tentukan hasil kalinya. Yang ditanya itu adalah X dikali Y. Oke. Berarti kita substitusi aja ya. Kita substitusi. Pertama, kita punya X tambah Y sama dengan 29. Nah, X-nya ini kita pakai yang Y tambah 5. X ini kita ubah menjadi Y tambah 5. Ditambah Y sama dengan 29. Y tambah Y, 2Y. 29 dikurang 5.
Maka 2Y sama dengan 24. Y-nya 24 dibagi 2. Y-nya sama dengan 12. Dapat Y-nya. Nyari X-nya gimana ya? Kita tinggal substitusikan ke persamaan X tadi. X itu adalah 12 tambah 5. Karena Y-nya 12. Maka X-nya 17. Dapat hasil kalinya, maka X dikali Y sama dengan 17 dikali 12. Berapa 17 kali 12? Oke, kita kalikan nih di sini. 17 kali 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 1, 2. Tambah 1. 1 kali 7, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 4, 10, 2. Maka hasil kalinya adalah 204. Oke, mudah ya. Ini salah satu contoh penerapan. Jadi yang tadi pertama kita mencoba mencari persamaan garis tinggi dengan menggunakan konsep persamaan garis lurus. Nah, yang kedua ini kita dari soal cerita untuk menentukan hasil kali bilangan-bilangan yang belum diketahui. Nah, kalau pada kasus yang ini, soal cerita ini, maka kita harus misalkan dulu. Memisalkan yang ditanyakan apa? Nah, karena yang ditanyakan hasil kali kedua bilangan, maka kedua bilangannya harus kita cari dulu. Ini yang kita misalkan, ya. Setelah kita melakukan permisalan, lalu kita langkah-langkahnya sama, ya. Pertama kita kita substitusikan dulu, ya. Jadi persamaannya kan tadi ini kita substitusikan, kita ganti nilai salah satu variabel, lalu selanjutnya tinggal kita selesaikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham, boleh diulang lagi videonya sampai paham. Insya Allah bisa difahami semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video Misari berikutnya ya.